wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat-sahabat media yang saya banggakan, bisa didengar ya suara saya? Mohon mengacungkan tangan kalau bisa mendengar suara saya. Sudah masuk suaranya? Oke, terima kasih berarti sudah masuk. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman media yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih yang bersamaan tangga harinya dengan Hari Raya Idul Fitri. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada teman-teman yang merayakan. Teman-teman sekalian, sudah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bangun komunikasi lagi. Dan mudah-mudahan terus kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin, sehingga banyak hal yang bisa kita share kepada teman-teman media, dan banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk perbaikan kinerja Kementerian Desa Wisata, BUMDesa Desa Wisata. Nah, langsung dia melakukan kegiatan desa wisata, atau BUMDes Ketahanan Pangan. Dia berarti mengelola produksi-produksi pangan di desa, dan seterusnya. Kemudian organisasi BUMDesa itu terdiri atas musyawarah desa, ini tertinggi, kemudian penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dan semua sudah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terinci. Pendataan, pembinaan dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDesa juga diatur supaya ada kepastian perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan BUMDesa yang selama ini ada tapi belum terfasilitasi. Nah, ini yang ada di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hari ini terkait dengan BUMDesa, kita sedang melakukan proses pendaftaran BUMDesa. Kemudian yang diatur juga terkait dengan modal dan aset BUMDesa, di mana kejelasan pernyataan modal desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindah tangankan menjadi aset BUMDesa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat oleh ekonominya oleh BUMDes, tetapi melalui skema kerjasama usaha. Artinya tanah dan bangunan milik desa tidak boleh dipindah tangankan menjadi aset BUMDesa. Artinya juga bahwa tanah dan bangunan aset desa tidak bisa dijadikan agunan oleh BUMDesa di dalam melakukan upaya peningkatan permodalan, misalnya melalui pinjaman perbankan. Nah, yang boleh diagunkan itu aset miliknya BUMDesa sendiri. Jadi misalnya dalam awal pendirian ada tanah yang dipakai untuk desa wisata, dan tanah itu jelas asetnya desa, maka tidak boleh berubah status, tetap itu menjadi asetnya desa, tapi kemudian terkait dengan BUMDes karena ini badan usaha yang berbadan hukum, maka dilakukan melalui bentuk skema kerjasama usaha. Ini penguatan BUMDesa dalam PP 11 tahun 2021. Lanjut. Nah, kemudian ini isu-isu yang sebelumnya, yang belum diatur sebelumnya. Jadi sekarang sudah diatur, nggak usah kita bahas, nanti bisa kita lihat. Lanjut.
Yang terkait dengan, oh ini skema, aja, yang pendaftaran. Oh iya, ini perlu juga saya coba diulang, kembali ke tadi. Ini menarik untuk saya sampaikan. Nah, jadi PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa lebih memudahkan menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Juga berkaitan dengan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja lainnya. Jadi ada 5 turunan Undang-Undang Cipta yang bentuknya PP yang terkait dengan BUMDes, BUMDesa dan BUMDesa bersama. 1 PP nomor 5 tahun 2021 tentang penggunaan sumber daya air, pemanfaatan bagian jalan tol dan non-tol. Tegas sekali di sana dijelaskan bahwa BUMDesa itu bisa mengelola penggunaan sumber daya air sama dengan bisanya BUMN, sama dengan bisanya BUMD dalam mengelola sumber daya air. Levelnya aja kemudian level desa. Desa juga bisa, BUMDesa juga bisa memanfaatkan bagian dari jalan tol dan non-tol. Sama, ketika level nasional itu ditangani BUMN, ketika level daerah, ketika level desa ditangani oleh BUMDes. Kemudian kepemilikan bangunan dan lahan, ini diatur dalam PP 19 tahun 2021. Kemudian penggunaan kawasan hutan, usaha pengolahan hasil hutan, pengolahan kayu bulat skala kecil, ini boleh BUMDes melakukan usaha, tapi bisa juga sama. Misalnya BUMDesa Sejahtera, bisa saja ada nama sejahtera ini 2, 3, 4. Nah, yang membedakan lagi adalah nama desa. Misalnya BUMDesa Sejahtera Denanyar, BUMDesa Sejahtera mana desanya Pak Ivan itu? Kudus, enggak desanya. Kauman. Nah, BUMDesa Sejahtera Kauman. Nah, meskipun nama sama Sejahtera, tapi desanya Kauman. Itu akan membedakan antara BUMDesa satu dengan BUMDesa lain. Ini yang enggak mungkin sama. Jadi frase pertama pasti sama, frase kedua bisa sama, bisa beda. Frase ketiga pasti tidak sama. Karena apa? Karena pengisian frase ketiga ini otomatis, tidak manual. Sehingga ejaannya pun pasti benar karena merujuk pada dokumen yang ada di Kementerian Dalam Negeri, ada nomor nomor register desa. Kemudian BUMDesa bersama itu diawali dengan kata BUMDesa bersama, itu wajib. Kemudian ada nama BUMDesa, kemudian ditambah, kalau kemudian ada kesamaan nama, maka ditambah nama kecamatan. Jadi BUMDesa bersama Sejahtera. Nah ternyata ada lagi BUMDesa bersama Sejahtera, berarti dia tidak akan bisa terregister. Nah supaya terregister tambahin nama kecamatan. Kecamatan Kudus misalnya. Nah maka meskipun namanya sama Sejahtera, tapi yang satu ada kecamatannya, yang satu tidak ada kecamatannya, maka dia akan masuk di dalam sistem. BUMDesa yang merupakan transformasi dari UPK, XPNPM Mandiri, itu ada kode LKD di belakangnya. Ini untuk membedakan antara BUMDesa yang selain urusan melanjutkan, mengamankan, melanjutkan dan mengembangkan dana-dana yang menjadi haknya fakir miskin yang selama ini dikelola UPK XPNPM yang merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri. Nah, kita lanjutkan menjadi BUMDesa bersama Sejahtera. Kenapa harus ada khusus? Karena keuntungan, kalau diperoleh keuntungan dari BUMDesa bersama yang ada LKD-nya, ini masuknya bukan masuk pendapatan asli desa di APBDes, tapi masuknya masuk nomenklatur pendapatan lain-lain yang sah. Kenapa? Karena dana yang ada di dalam BUMDesa bersama Sejahtera LKD itu bukan asetnya desa, tapi asetnya warga miskin di kecamatan itu. Itu semangat
PNPM mandiri dulu seperti itu. Nah, semangat itu kita pertahankan. Bahkan penggunaannya pun khusus. Semua pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDesa Bersama Sejahtera LKD, yang ada LKD-nya, maka wajib digunakan untuk kepentingan keberpihakan pada warga miskin. Jadi tidak boleh dipakai bangun misalnya, nggak boleh. Yang memang BUMDesa bersamanya namanya ada nama LKD-nya. Nah, pendaftaran diawali dengan pengisian formulir isian dalam sistem informasi desa. Dimulai dengan jenis jenis BUMDes dan seterusnya itu. Kemudian akan dihasilkan nama yang sudah disetujui oleh BUMDes, berarti tidak ada yang nyamain. Kemudian nama itu dibawa ke Musdes, diputuskan di Musdes. Musdes itu hasilnya adalah keputusan nama, pengesahan nama yang sudah diverifikasi melalui sistem ID, SID, Sistem Informasi Desa, Kementerian Desa. Nah, setelah Musdes dikirim kembali dengan kelengkapannya, ADART dan lain-lain, semua syarat yang mengharuskan dilampirkan. Nah, terus diverifikasi oleh Kementerian Desa. Setelah dinyatakan selesai terverifikasi dengan waktu 5 hari kerja, maka oleh Kementerian Desa dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM pakai sistem, bukan dikirim pakai manual. Dalam waktu yang tidak lama akan dapat nomor registrasi badan hukum. Nah, nomor registrasi yang dari Kemenham dimasukkan di dalam nomor registrasi badan hukumnya BUMDes dan dikirimkan ke desa, maka BUMDes itu secara de jure maupun secara de facto maupun de jure sudah selesai sebagai BUMDes yang berbadan hukum. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran umum, dan sekarang sudah kita mulai. Ya, hari ini sudah kita mulai pendaftaran BUMDes maupun BUMDesa maupun BUMDesa bersama ke Kementerian Desa. Nanti setelah semua tahapan dan batas waktu yang ditentukan maksimal 40 hari itu akan mendapatkan pengesahan. Jadi ada kewajiban desa untuk mengembalikan nama yang sudah disahkan ke Kementerian Desa dengan segala persyaratannya. Itu maksimal waktunya total dari pendaftaran awal sampai pengembalian dengan dokumen lengkap, ADART dan lain-lain itu 40 hari. Kemudian dikirim ke Kumham dan dalam waktu yang tidak lama akan mendapatkan nomor nomor badan hukumnya. Nah, kira-kira itulah teman-teman media yang saya banggakan. Itu apa? Contoh apa itu? Oh, pendaftaran. Sudah mulai masuk belum? Oh, berarti sudah mulai masuk, sudah mulai banyak yang mendaftar. Ini sudah ada 88 BUMDesa yang mendaftar. Kemudian BUMDesa bersama yang mendaftar sudah 45. Jadi BUMDesa ada 88 hari ini yang mendaftar, dan BUMDesa bersama ada 45 yang hari ini mendaftar. Nah, ini akan terus berproses. Kita harapkan di 2021 ini seluruh BUMDesa yang sudah berproduksi, berusaha, sudah statusnya sudah betul-betul sebagai BUMDesa yang berbadan hukum. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan BUMDesa maupun BUMDesa bersama. Teman-teman media yang saya banggakan, kemudian hari ini kita juga akan menginformasikan terkait dengan proses pemutakhiran data desa, di mana sampai dengan hari ini pemutakhiran data desa kita, hasil pendataannya itu sudah selesai pada 23.763 desa yang sudah melakukan proses pendataan.
dan sudah mendata 241.394 rukun tetangga, 17.462.709 kepala keluarga (KK) dan 51.273.373 warga desa. Sebagaimana pernah saya informasikan kepada teman-teman media bahwa pendataan SDGs desa atau pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa itu mendata 4 hal itu: data desa, data RT, data KK, dan data warga. Nah, hari ini data desanya sudah 23.763, data tetangganya, rukun tetangganya 241.394 rukun tetangga, data keluarganya kakaknya sudah 17.462.709 dan sudah 51.273.373 warga desa. Kita sudah memberikan batas waktu untuk proses ini, kita minta 31 Mei nanti sudah selesai, mudah-mudahan terwujud. Nah, sampai hari ini kabupaten yang sudah 100% menyelesaikan, desanya sudah menyelesaikan pendataan itu Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Penghargaan dari saya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kepada para kepala desa, kepada para ketua Pokja relawan pendataan desa, kepada PLD, PD, dan TA Kabupaten di Mesuji, dan tentu penghargaan dan terima kasih saya kepada Bupati Kabupaten Mesuji yang sudah menyelesaikan seluruh desa di Kabupaten Mesuji dalam pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Nah, itu yang terkait dengan, kalau untuk tingkat desa sudah banyak yang selesai, level kecamatan juga sudah banyak, tapi yang level seluruh kabupaten yang sudah 100% kebetulan yang masuk ke data kita baru Mesuji. Tapi saya yakin masih ada daerah-daerah lain yang sudah selesai, cuma data kita belum masuk ke SID. Belum masuk ke SID itu karena begini, ada yang pendataannya manual, tidak langsung memakai aplikasi, kemudian setelah selesai baru dimasukkan. Nah, bisa jadi manualnya selesai, kemudian aplikasi pemasukan melalui aplikasi yang belum. Nah, ini juga statusnya selesai. Yang kedua, cuma belum terlaporkan. Yang kedua, selesai dalam arti manualnya sudah, aplikasi juga sudah, dia nggak pakai manual tapi langsung aplikasi, sudah selesai semua 100%, dan di data kita memang juga sudah masuk di SID kita, tapi belum disahkan di Musdes. Nah, itu juga statusnya sudah selesai. Ini karena ada daerah yang Musdesnya diwajibkan serentak. Nah, tentang bagaimana pelaksanaan Musdes yang benar, itu kemarin kebetulan kita sudah bikin tutorial melalui YouTube yang kita rekam dalam sebuah proses Musdes yang sebenarnya. Jadi ukuran Musdes yang benar itu pertama adalah ukuran kehadiran. Siapa yang hadir? Yang hadir adalah seluruh perwakilan komponen masyarakat di desa. Tokoh masyarakat, tokoh agama ada wakilnya, tokoh adat ada wakilnya, warga miskin ada wakilnya, warga pengangguran ada wakilnya, perempuan kepala keluarga ada wakilnya, kemudian organisasi kepemudaan ada wakilnya, kemudian RT ada wakilnya. Pokoknya seluruh komunitas yang ada di masyarakat desa, di wilayah desa harus terwakili masing-masing di dalam pelaksanaan atau forum Musdes. Selain itu, ada narasumber, itu juga menjadi peserta
sebagai narasumber, tapi tidak punya hak suara. Dia punya hak bicara. Dan yang perlu saya tekankan lagi bahwa Musdes itu bersifat terbuka. Oleh karena itu ada ruangan khusus atau tempat yang memang disediakan untuk undangan yang berstatus sebagai peninjau. Jadi dia tidak punya hak bicara, tapi juga tidak punya hak suara, tapi juga tidak punya hak bicara. Tapi dia bisa mencermati. Nah, itulah yang Musdes yang benar, sehingga semua warga tahu dana desa ini untuk apa saja, pemutakhiran data desa yang by name by address itu apakah memang sudah lengkap atau masih ada yang tercecer. Nah, ini semua peserta Musdes bisa mencermati. Nah, selanjutnya data-data yang memang bersifat publik harus ditempel di tempat-tempat umum, sama dengan ketika selesai melakukan penyusunan APBDes, itu maka hasil APBDes-nya harus ditempel di tempat-tempat umum supaya seluruh warga masyarakat bisa mengetahui kemampuan finansial desa dan untuk apa saja dana desa di tahun itu dipergunakan. Saya kira ini yang terkait dengan pendataan SDGs desa, data yang bisa kami sajikan per hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Saya kira dua hal itu yang penting. Oh ya, dana desa sampai dengan hari ini, tambahan informasi, tolong dana desa ditampilkan. Secara nasional, ini data per 24 Mei, karena kemarin libur ya, itu sudah salur di 56.925 desa, 80%. Ya tentu kalau dana yang sudah tersalur 21 triliun, 30%-nya. Ini berarti kan memang masih bertahap ya. Sehingga jumlah dana yang salur 30%, tapi desa yang sudah tersalurkan 80%. Karena memang ada yang tahap pertama sekian persen, ada yang 50%, ada yang 30%. Kemudian yang dipakai untuk desa aman COVID 3,7 triliun, untuk BLT 2,9 triliun dengan 13,6% pencairan dari dana desa, dengan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebanyak 3 jutaan kalau tidak salah. Mana datanya? Nah, ya 3 jutaan. Jadi 4 juta, mohon maaf, 4.177. Nah, 4.177 ini memang belum semua desa. Itu dari berapa tadi? 80 sekian desa itu. Nah, sementara kemarin tahun 2020 itu 8 juta KPM. Nah, pertanyaannya kemana yang nggak masuk sekarang ini? Jawabannya jelas. 1, data KPM di 2020 semuanya by name by address kita kirim ke Kementerian Sosial. Nah, hasil tracing kita hampir sekitar 2 juta ya. Hampir sekitar 1,5 juta itu sudah masuk DTKS. Jadi transformasi dari BLT dana desa masuk ke DTKS. Itu sekitar 1,5 juta KPM. Kemudian dari berbagai temuan kami di lapangan, banyak sekali desa-desa yang BUMDesnya menggeliat dan kemudian melibatkan para KPM yang semula berhak menerima KPM menjadi tidak berhak. Kenapa? Karena memang hidupnya sudah layak sebagai bagian dari geliat BUMDesnya. Itu terjadi misalnya di Wonogiri, di Kaltim, di beberapa daerah. Bahkan saya langsung kunjungan sendiri misalnya di Kaltim. Dari 130-an KPM di salah satu desa di Kaltim ya.
di Pasar, nah, di Kabupaten Pasar, itu kemarin tinggal 12 KPM. Nah, waktu itu saya diminta untuk menyerahkan BLT dana desa yang 12 KPM itu. Selebihnya sudah mentas. Nah, itu karena BUMDes. Bisa juga mentas karena memang usahanya sudah hidup kembali dan seterusnya. Maka hitung-hitungan 4.177 itu pasti sudah rasional, apalagi nanti kalau sudah 100% kita akan lihat berapa kita akan bisa sampaikan, berapa yang masuk DTKS, karena ini terus kita lakukan tracing, kemudian berapa yang berubah status dari 100 berhak menerima BLT dana desa menjadi tidak berhak menerima BLT dana desa. Dan ini selalu saya tekankan kepada desa-desa, perubahan KPM harus melalui Musdes. Karena penetapan KPM dulu juga melalui Musdes, musyawarah desa khusus untuk itu. Jadi musyawarah desa yang digelar khusus untuk mengesahkan KPM, baik KPM baru maupun KPM yang dihapus. Jadi penghapusannya pun harus melalui Musdes. Teman-teman media yang saya banggakan, saya pikir itu yang bisa saya informasikan hari ini, 3 hal terkait dengan BUMDesa dan BUMDesa bersama. Yang kedua terkait dengan progres pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Dan yang ketiga terkait dengan penyaluran dana desa sampai dengan 24 Mei tahun 2021. Yang terakhir perlu saya informasikan juga, sekarang banyak sekali daerah-daerah yang minta pendampingan untuk melakukan perubahan RPJMD dengan setelah membaca data-data hasil pemutakhiran. Artinya apa? Memang sangat dibutuhkan ini. Karena setelah mereka mengetahui data hasil pemutakhiran berbasis SDGs desa, ternyata banyak hal yang harus dibenahi di dalam RPJM-nya. Misalnya terkait dengan keluarga miskin, terkait dengan desa sehat dan sejahtera, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, kualitas pendidikan desa. Nah, ketika data itu dilihat satu persatu per desa, memang kelihatannya tidak begitu signifikan untuk kebijakan di RPJMD. Tapi ketika sudah menyatu dalam satuan kabupaten, maka sangat akan kelihatan apakah RPJMD yang ada ini masih relevan atau tidak. Nah, ini ternyata menarik, apalagi dengan bupati-bupati yang baru saja dilantik hasil pilkada kemarin. Ini banyak yang betul-betul memanfaatkan pemutakhiran data berbasis SDGs desa ini untuk menyusun RPJMD di wilayahnya masing-masing. Karena memang sangat signifikan untuk sasaran target pembangunan yang tepat sesuai dengan permasalahan. Dengan demikian maka dengan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa ini, maka seluruh perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi berbasis intuisi, tidak lagi berbasis keinginan, tidak lagi berbasis kedekatan dengan para pengambil kebijakan, tapi betul-betul berbasis masalah yang dihadapi desa, karena perencanaan pembangunan sudah disusun berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan kira-kira. Itulah yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media. Terima kasih atas waktunya, dan mungkin saya berikan kesempatan 1-2 untuk udah masuk. Ada 5 ini ya. Apa hukumnya bila BUMDes membuat pungutan di tengah jalan dengan alasan perawatan jalan di jalan kabupaten dan retribusi sampah? Nah, enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh dikelola oleh BUMDes adalah wilayah desa. Ya, tadi level desa. Itu punya kewenangan ketika level desa dan harus ada proses. Jadi tidak bisa serta-merta. Kalau itu aset kabupaten jelas tidak boleh. Kalau resmi loh ya. Kalau tidak resmi ya kita nggak bisa ngomong. Misalnya banyak sekali pungutan sumbangan bangunan masjid di tengah jalan. Ya mestinya nggak boleh itu. Tapi nyatanya juga banyak. Dan ketika berdalih untuk pembangunan masjid banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya juga mengganggu lalu lintas, menimbulkan bahaya dan lain-lain.
Kemudian pengelolaan sumber daya air yang dikelola itu hanya di suatu desa atau desa lainnya juga. Nah, kalau satu desa cukup ditangani BUMDesa. Tapi kalau lintas desa bisa pakai BUMDesa bersama. Yang penting itu memang asetnya desa, di level desa. Jadi misalnya ada 5 desa yang memiliki kesamaan kebutuhan untuk air, pengelolaan air bersih, bahkan mungkin air minum, dan itu semua ada di wilayah 5 desa itu, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, silakan dipayungi dengan BUMDesa bersama. Apakah pembukaan BUMDes di ruang terbuka hijau diperbolehkan? Nah, ini saya perlu mendapat apa yang dimaksud dengan ruang hijau ini, ruang terbuka hijau. Kalau prinsipnya begini, di mana saja, bahkan di hutan aja tadi boleh kok. Di wilayah kehutanan aja boleh. Yang penting levelnya level desa, kemudian dia sudah berbadan hukum, sudah memiliki legalitas hukum, kemudian memenuhi ketentuan yang berlaku. Ya, itu pastilah ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ada lagi dari masalah klasik, tidak semua BUMDes memiliki kapasitas SDM yang mampu mengejar keuntungan regulasi yang berimbang pada eksistensi BUMDes. Ibu Helena dalam sebuah kesempatan sempat bercerita bahwasannya BUMDes yang sudah terdaftar sebagai sebagian besar berasal dari Indonesia Barat, sementara yang Indonesia Timur masih kurang. Apakah sudah ada antisipasi Kemendes untuk mengurangi kagetnya para penggerak BUMDesa di desa? Jadi sebenarnya begini, yang disampaikan Bu Lina itu kan BUMDes secara umum, yang kemudian mendaftar sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum terbitnya PP 11, sebelum terbitnya Permen 3. Nah, setelah terbit maka semua BUMDes ya, yang kita mulai hari ini itu melakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang dengan nama yang harus diverifikasi, yang kemudian nanti kita kirim ke Kemenkumham, maka dia baru sah secara de jure. Apakah BUMDes yang sekarang ini ada tidak sah secara de facto dan de jure model dulu. Jadi karena sudah disahkan oleh Musdes dan seterusnya, maka dia tetap. Tapi dia masih badan usaha, belum memiliki kekuatan hukum. Sehingga misalnya melakukan transaksi peminjaman dengan bank, melakukan transaksi jual beli dan seterusnya. Ketika ditanya apakah BUMDesnya sudah berbadan hukum, terus dijawab belum dan mengganggu transaksi, itu yang dikhawatirkan. Nah, itulah makanya kita sekarang perlu mendaftar lagi untuk memperoleh nomor badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM karena memang kewenangannya ada di sana. Bagaimana arahan Kemendes untuk desa-desa soal pengetatan karantina mandiri untuk cegah? Itu sudah lama kan? Jadi kita kembali ke apa yang sudah pernah dilakukan oleh desa, sudah banyak pengalaman terkait itu. Maka dulu di dalam kebijakan desa aman COVID, bukan, desa tanggap COVID, ya, jelas di sana desa wajib menyiapkan ruang isolasi di tingkat desa. Boleh pakai sekolah SD kalau tidak lagi libur, boleh di balai desa, boleh minjem rumah warga yang tidak terpakai. Yang penting itu kemudian menjadi tanggung jawabnya desa. Kenapa BUMDes bersama yang terverifikasi baru 2? Ya baru mulai hari ini. Jadi baru mulai hari ini, nanti secara berkala akan kita laporkan berapa BUMDesa. Saya masih belum menyatu dengan lidah saya. Berapa BUMDesa yang sudah daftar terverifikasi dan kemudian sudah dapat nomor badan hukum, berapa BUMDesma yang begitu juga, dan juga berapa BUMDesma LKD, Lembaga Keuangan Desa, yang sudah berbadan hukum resmi, nanti secara berkala akan kita laporkan. Baru dimulai hari ini.
Saya kira gitu, rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam sehat dari saya dan keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.